Halo teman-teman sobat Katulos semua, tetap bersabar ya buat yang portonya masih merah. Tenang, timnas kita juga warnanya merah. Jadi kalian semua itu nasionalis ya. Saham dan bola itu mirip, kadang nyerang, kadang bertahan, tapi ujung-ujungnya nangis-nangis juga sih karena Katulos ya. Oke, tetap bersabar. Kali ini kita akan membahas beberapa saham ya. Bercanda sebentar tadi lah guys, biar nggak sedih-sedih. Ada Wifi terkoreksi 3,28%. Ini yang beli Wifi di harga pucuk, semoga rasa nasionalis kalian tambah bagus ya. Untuk Wifi potensi lanjut turun kembali ya ke harga 1.700 itu. Jauhnya bisa ke 1650 sih, ke garis warna biru. Itu target penurunan Wifi. Kenapa kok dia bisa turun? Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, dia kurang menarik ya secara daily. Jika kita melihat secara weekly, teman-teman bisa lihat bareng-bareng, posisi dia sudah ada di atas dan itu berbahaya, oke? Harap berhati-hati untuk Wifi. Saya tidak menyarankan kalian masuk Wifi sekarang ya. Nggak menyarankan, karena weekly-nya pun mengerikan, daily pun kurang oke. Ya kalau mau masuk, coba teman-teman antri di 1700 sampai 1650. Kalau teman-teman mau nyobain masuk di Wifi 1700 sampai 1650 gitu aja untuk Wifi ya. Lanjut ada Bank BRI. Ini perbankan alhamdulillah hari ini luar biasa, sesuai dengan YouTube kita pada weekend kemarin ya. Sesuai dengan analisa kita pada weekend, BBRI, BCA, Bank Mandiri, BNI itu semuanya boleh kalian serok pada hari Senin ya. Silakan kalian cek saja video kita kemarin waktu bahas perbankan ya. Boleh serok hari Senin dan boleh TP hari Selasa. Alhamdulillah, mungkin bandarnya mendengarkan analisa abal-abal kita ya. Dinaikkan dia hari Selasa ini, alhamdulillah. Oke, untuk Bank BRI ada potensi lanjut naik kembali ke harga 3.900 ya. Bank BRI menarik ini, secara MACD pun dia menarik, RSI pun menarik. Jadi silahkan bagi yang punya Bank BRI, silahkan untuk berbahagia sejenak ya. Nah, ini dia weekly-nya. Ini weekly yang bikin saya bahagia. Weekly-nya cakep juga ternyata. Dia ada target terdekat secara teknikal weekly ke 3860. Jika tembus 3860, maka dia lanjut potensi ke 3900. Secara MACD dan RSI menarik. Boleh. Untuk Bank BRI cakep. Lanjut ada CBDK. CBDK bangun Kosambi sukses hari ini. Sempat membuat tiang gawang ya guys, sempat buat tiang gawang naik 2%, itu lumayan, tapi turun lagi dan berakhir closing merah atau candlenya merah. Secara weekly dia mengerikan. Kita cek dari daily pun masih belum oke. Buat teman-teman yang belum punya CBDK jangan dulu masuk ya, tunggu dia membuat trend sideways dulu atau dia bikin 2 candle hijau dulu baru coba masuk. Untuk kali ini jangan terlalu buru-buru. Kita melihat dari time frame 2 jam, CBDK masih ada potensi naik tipis ke 3520 ya, 3520 sampai 3550 lah ya. Kok 34 guys, mohon maaf, 4520 sampai 4550. Kalau kita melihat dari time frame 2 jam, secara MACD dan RSI nya menarik, tapi ini cuma bertahan 2 jam. Time frame 4 jam ya masih belum oke. Dah gitu aja lah untuk CBDK, masih belum oke ya, jangan dibeli dulu. Lanjut ada Tekim ya, bukan TLKM. Tekim bukan TLKM. Oke, menguat 1,33%. Untuk Tekim kita cek secara time frame daily, Tekimnya
Saya melihat dia mau bikin pola seperti sebelumnya ya, buat candle hijau. Jadi tekim, jika kita mengacu dari polanya, dia ada potensi naik ke 4600 sampai 4650-an lah ya. 4650 itu wajib di break oleh tekim. Jika besok break 4650, maka target kuat dia bisa ke 4700. Itu untuk tekim. Secara RSI mulai menarik dan MACD pun mulai oke. Kalau kita melihat dari time frame daily. Jika melihat dari time frame weekly, tekim masih belum bisa dikategorikan bagus ya. Ya gimana, kalian mau ikut weekly atau mau ikut daily? Kalau ikut daily berarti cuma pembelian pagi sampai sore saja terus jual. Kalau mau ikut weekly ya jangan masuk. Tunggu di minggu depan atau setelah lebaran. Itu paling. Kalau kalian mau ikut weekly, saya beri dua pilihan, silakan mau ikut weekly atau daily, bebas. Lanjut ada PSAB. Salah, mohon maaf. PSAB menguat 4% ya ke harga 260. Ini jos lah, jos. Secara weekly PSAB hari ini weekly-nya masih koreksi sehat. Kita cek daily saja berarti. Daily dia mulai ada pantulan. Berarti hari ini PSAB resmi atau fix mantul ya. Dia closing di garis warna biru. Besok ada potensi lanjut kenaikan lagi ke harga 268 sampai 274 secara daily ya. Itu target kenaikan PSAB. Karena kita melihat dia ada pantulan di 250, dia mantul. Itu menarik. Besok boleh dipantau ini untuk PSAB-nya ada potensi lanjut naik ke 268, lanjut 274, lanjut 280 sampai 300 kembali. Untuk PSAB kesimpulannya menarik jika beneran dia mau lanjut mantul ya. Oke, gitu aja untuk PSAB berarti. Lanjut ada MLPL multipolar, dia terkoreksi 1% di harga 94 ya. MLPL secara teknikal daily dia masih belum menarik ya, MACD-nya kurang oke dan RSI pun masih belum oke. Untuk MLPL harap dihindari dulu, masih ada potensi turun kembali ke harga 91 sampai 90. Jika dia jebol 9190 maka potensi lanjut turun ke 85, dan jika jebol 85 maka turunnya bisa dalam lagi. Untuk MLPL gimana Om? Kesimpulannya hindari terlebih dahulu untuk MLPR. Lanjut ada LPKR. Ini sama-sama lipo ya. MLPL terus LPKR terus MPPA itu geraknya nggak jauh beda guys, sama. Jadi LPKR pun harap dihindari dulu, dia jebol 73 lanjut ambles. Itu dia ada garis nih, garisnya di 73 ya. Jika dia tembus 73 maka lanjut ambles secara weekly. Secara daily dia sudah tembus dari awal, maka harap dihindari dulu. MACD nya pun kurang oke dan RSI mengerikan. Kalau udah kayak gini tinggalkan terlebih dahulu. Saya tidak menyarankan untuk membeli ini. Siapa malah bikin potensi ke 200, setuju ya, saya setuju kalau ke 200, tapi tahun depan nggak apa-apa. LPKR seperti itu aja ya, mohon maaf buat teman-teman yang punya LPKR. Lanjut ada mesin MNC Digital Entertainment. Ini mesin ARB Hunter semalam dapat Bino dan MSIN. Wah, Masya Allah. Selamat buat teman-teman yang dapat. Yang jelas mesin ini gimana ya, dia itu gagal mengikuti pola-pola ya. Saya itu kemarin sempat merekomendasikan mesin dengan harapan dia itu bikin pola seret cus gitulah maksudnya. Higher high, lower high, yang kayak gitulah guys. LHHH LW gitu. LL kok LW lah, LW sih opo.
lower low, lower high, yang kayak gitu. Kalian lah yang lebih tahu. Intinya saya harapannya dia bikin pola kayak gitu, naik turun dikit terus naik lagi turun dikit gitu. Ternyata nggak mau dia, malah dijebolin sekalian. Itu kan sedikit membagongkan. Tapi MSIN ini masih tertahan ya, masih tertahan di 570, dan ini area support dia, masih tertahan di support. Cuma ini nih penyakitnya ini ya, MACD nya udah mulai kurang bagus dan RSI pun kurang bagus secara daily. Kalau kita cek secara weekly ya, dia masih tertahan. Terus gimana Om kalau sudah kayak gini? Kalau sudah kayak gini, MSIN kuncinya dia di 530 nya nggak boleh tembus atau nggak boleh closing di bawah 570. Jika closing di bawah 570 besok, maka potensi ke 530 sampai 500. Jika dia closing di bawah 500, maka ATL menanti dia. ATL itu all time low, seperti yang terjadi di SAPX. Seperti itu untuk mesin. Harap berhati-hati ya teman-teman. Kalau sudah ATL, jangan dibeli dulu. Lanjut ada kepik. Kepik ini waktunya cepat nih. Semoga pas lah ya. Kepik penarik ini, naik 3% dia ya. Wah, secara weekly kepik dia ada potensi lanjut naik dulu. Dia ada potensi lanjut naik dulu ke harga 120 sampai 125 ya untuk kepik secara weekly. Kalau kita melihat dari daily pun dia ada potensi lanjut naik. 118 wajib di break oleh dia. Garis warna kuning wajib break. Jika break 118, maka ada potensi dia ke 125. Jika break 125, potensi lanjut ke 130. Secara MACD menarik, RSI pun menarik. Nah, ini perbedaannya kepik dengan MSIN ya. Kalau kepik itu bagus, kalau MSIN ya bagusnya kemarin, sekarang sisanya doang. Itu bedanya kepik dengan MSIN. Jadi buat teman-teman yang punya kepik, silakan berbahagia. Dan buat teman-teman yang punya MSIN, saya turut berduka cita, padahal diriku pun punya. Lanjut SCMA ya. SCMA ini saham terakhir analisa kita. Untuk SCMA ada potensi lanjut turun kembali ke harga 185, boleh dipantau. Semoga dia mantul di 185 ya. Kalau kita melihat dari pola-polanya, nih pola dia naik turun, semoga dia besok kebagian naiknya gitu. Jadi hari apa besok? Rebo ya. Hari Rebo potensi dia turun ke 185, dan hari Kamis boleh dipantau ya. Buat teman-teman yang suka SCMA, silahkan beli di harga 190 sampai 185. SL jika dia closing di bawah 185. Hari Kamis, hari Jumat boleh dipantau silahkan. Jika closing di bawah jika dia closing di bawah 185, mohon maaf ya, dia ada potensi lanjut turun lagi. Jadi hati-hati untuk SCMA ini. Secara MACD dan RSI sebenarnya dia mulai menarik loh. Tapi nggak tahu lagi besok. Potensi turun dulu ya untuk SCMA. Lanjut balik arah. Semoga di 185 mantul. Gitu aja untuk analisa pada hari ini. Semoga lanjut menarik untuk market esok ya. Bye-bye.